Ini sejumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Venus Casino Gedung B8 Buffet, Kamboja. Mereka melakukan demo menuntut perusahaan tempat mereka bekerja karena sudah memasukkan dokumen dan tidak mengurus visa mereka. Akibatnya, sebanyak sekitar 69 WNI harus menanggung denda overstay sampai dengan $3.000 lebih. Sebelumnya ada 19 orang WNI yang juga sudah dipulangkan dari perusahaan ini, akan tetapi mereka juga tertahan tidak bisa pulang ke tanah air karena pihak company memberikan dokumen paspor palsu, sedangkan paspor asli mereka ditahan entah kemana. Sejauh ini mereka sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak KBRI. Informasi ini gue dapat dari seseorang yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, tapi saat ini sudah berada di tempat yang aman. Kita doakan supaya saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan solusi yang terbaik dan segera bisa dipulangkan ke tanah air. Dan buat teman-teman yang lain, gak ada salahnya kalau sekarang kalian cek visa kalian, jangan sampai mengalami kejadian serupa. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia, gimana? Masih mau kabur aja dulu ke Kamboja? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Upi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang kisah nyata ya, Mbak ini rela tumpaki demi selamatin ginjal ya, katanya gitu guys. Yuk langsung kita lihat berita ini dari Kamboja ya, benar-benar ya. Buat kalian yang nyari kerjaan, please ya, perhatikan baik-baik perusahaannya seperti apa gitu ketika kalian mau kerja ke sana itu. Apalagi kalau saran aku sih nggak usah ke sana deh ya, nggak usah ke Kamboja, Vietnam gitu ya. Kayaknya lebih baik ke Taiwan, kalau nggak ke Korea, yang sebenarnya kalau nggak ke Jepang lah gitu, kalau nggak ke Jerman gitu guys. Kalau ke situ kayak lebih baik kalian kerja di Indonesia walaupun gajinya kecil, tapi kalian selamat daripada kayak gitu kalian ke sana ujung-ujungnya menyusahkan orang guys ya, minta bantuan ini daripada kayak gitu guys ya. Lebih baik kalian kerja di Indonesia aja gitu, gaji kecil tapi yang penting kita hidup nggak banyak kayak gitu ya, sengsara lah gitu ya. Nah, kita lihat berita seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi kasus yang lagi viral seperti kasusnya Kamboja ini. Aku sempat beberapa kemarin bikin konten tentang Kamboja ini, membahasnya. Kalian bisa lihat di beranda aku ya guys ya. Yuk langsung kita lihat beritanya guys. Dari Mbak Yuni ya ini ya. Mbak Yuni ngomong apa nih hari ini? Terus akhirnya Dewi sekarang sudah pulang. Nah, Dewi ini korban juga, nanti tak bawa ke tempatnya Mas Uya Kuya juga. Jadi biar kalian itu percaya mbak cangkemku gitu loh rek. Wi ceritakan Wi, bagaimana mungkin kamu bagaimana bisa kamu di Kamboja kok beruntung kamu nggak dibeteti, tapi sempat digepuki orang dok. Miss, ini Miss Yuni left enggak? Aku left. Oh ya udah, enggak. Jadi gini ya. Kemarin itu kan Miss, saya kan korbannya Ibu Ani. Miss Yuni tahu Soleh kan? Ah? Soleh ya? Oh iya Soleh yang di BTT itu, Soleh yang di BTT tahu. Kita sama. Kok bareng karo Soleh kae sing di BTT kae? Kita sama satu agen. Waduh. Bu Ani. Iya. Berarti Mbak Gale saiki ya satu agent. Kalau Gale aku nggak kenal Miss, aku taunya yang orang Jepara itu. Yang Saleh pulang ginjalnya nggak ada itu. Iya, itu kita pulang sama. Tinggal jenazah itu, terus? Iya. Nah, kalau Ibu Ani itu cuma ngerampas uang saya nih 12 juta. Oh, yang rencananya kamu mau bawa pulang itu ya? Iya, yang itu sama yang ini nggak taat sih, saya dijual di leader itu. Dijual di leader. Oh, jadi kamu cuma melayani nafsu aja? Iya. Tapi kamu nggak menipu orang, jadi kamu jadi maaf. Menipu Miss. Astagfirullahaladzim. Inilah detik-detik polisi Kamboja tangkap para penjahat tersadis di dunia. Meski berhasil ditangkap, namun netizen plus 62 tampaknya geram. Pasalnya sudah banyak yang menjadi korban dari aksi kejahatan mereka. Upaya penangkapan yang dilakukan pun setelah viral dan dianggap begitu lambat. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk para penjahat Kamboja ini? Bagaimana menurut kamu? Nah, kita lihat ada apa lagi guys beritanya ya. Waduh, emang zaman sekarang tuh harus hati-hati ya. Ini ada, semoga aja isu yang beredar tidak benar. Bismillah, OTW Kamboja.
demi ekonomi keluarga. Ini hati-hati guys, orang seperti ini mereka sebenarnya lagi menjebak ya. Karena apa? Karena mereka dengan memposting seperti ini bahwasanya aman kok kerja di sana gitu. Jadi untuk memancing korban supaya terayu ya, bujukan rayu. Enggak kok, kesana baik-baik aja kok gitu. Ternyata itu hanya gosip aja. Ternyata kalian benar-benar harus berhati-hati guys. Ini korbannya sudah banyak banget ya. Jadi kalian kalau mau ke sana, lebih baik jangan deh kalau aku ya. Lebih baik kemana gitu ya, ke Jerman kayak gitu ya, ke Australia kayak. Lebih baik seperti itu guys, atau ke Jepang gitu ya, atau Korea lah. Tapi kalau Kamboja, Vietnam gitu-gitu, lebih baik Thailand gitu, janganlah menurut aku ya. Jangan, please, jangan ya, buat demi kalian ini mau aku kasih tahu ya guys ya. Nah ini ada lagi. Kenapa ya ginjal orang ini diambil hidup-hidup? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, sini-sini tak kasih tahu. Jadi teman-teman, dia adalah warga Indonesia yang dijual di Kamboja dan hasilnya adalah ginjalnya diambil hidup-hidup dan dia parah. sudah kembali ke Indonesia, tinggal nama saja. Dan ini orangnya guys. Nih, bentar ini. DPL Nur Kasana ya, atau memiliki nama panggilan Ani. Wanita ini berdarah dingin, yang mana dia memiliki jaringan besar di Indonesia. Dia memiliki agen di setiap ini guys. Ini hati-hati nih orang seperti ini guys. Jangan sampai kita tertipu sama orang ini guys. Ini nenek udah tua, bukannya taubat nih. Nenek ini guys. Masalah penjualan ginjal di Kamboja, ternyata biangnya ini guys. Ibu Ani yang sekarang menjadi DPO, daftar pencarian orang. Ternyata beliau ini adalah agennya, di orang WNI juga. Di sini kamu menyaksikan sendiri loh, temanmu di bedel-bedel itu diambil ginjalnya tanpa bius, tanpa operasi. Itu kamu sebagai temannya di situ tuh menyaksikan sendiri. Setelah diambil tuh nggak diobati, nggak diapain, dia dibiarkan saja, paling mati gitu. Kamu bisa pulang aja katanya, suruh ganti uang 150 juta. Kalau kamu punya 150 juta, kamu bisa pulang. Lah uangnya kamu kasihkan aja, belum tentu kamu bisa pulang. Karena tuh sudah, kalau namanya uang itu apapun dijalankan, apapun dilakukan demi uang. Misal kamu enak, ada temanku enak yang jadi operator judi online, judol namanya itu. Nah itu yang targetnya memenuhi, yang mungkin yang pinter juga merayu orang. Kalau kamu tuh targetnya juga banyak, itu kalau operator judol miliaran. Kalau kamu tidak bisa memenuhi target, disiksa, sama aja kamu disiksa. Itu ada berita di TV itu, tangannya sampai putus. Serem banget guys. Karena melawan. Tuh, kalau misalkan kamu targetnya memenuhi, kalau kamu bisa cari mangsa penggantinya kamu, 1 orang atau 2 orang, kamu bisa lepas dari sini, tapi kamu harus bawa gantinya. Orang nyawanya pengen selamat ya, teman pun ditawari biar dianya selamat. Jangan kan tetangga, teman, Saudara aja dia ada yang nusuk dari belakang. Mulai sekarang zaman susah cari duit, kamu jangan bodoh, otakmu dipakai, logikanya dipakai. Gak ada kerja yang enak, bayaran tinggi, kerjanya enak, gak ada. Gak di manapun, gak di luar negeri, gak di Indonesia, semua itu kalau kamu cari uang itu harus kerja keras. Gak ada yang enak leha-leha, gaji banyak, duit banyak jatuh dari langit, itu nggak ada. Ada yang bilang nih, gimana aku sudah mau berangkat, udah berita kayak gini, saya takut, saya nggak enak sama teman saya nggak enak sama yang nawarin, saya udah dibelikan tiket, gimana kalau saya nggak berangkat, kalau saya diancam gimana.
Jangan takut. Kamu nyari perlindungan, kamu masih di negaramu sendiri, itu masih ada, setidaknya masih ada perlindungan undang-undang yang melindungi kamu kalau kamu nggak mau berangkat. Benar, intinya mah jangan takut ya guys ya. Daripada kalian ke sana tapi ujung-ujungnya tinggal nama, ya menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.